Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman herpetologi, minggu kemarin kita sudah membahas bagaimana fisiologi ekologi dari kelompok amfibi, bagaimana mereka mempertahankan air, bagaimana mereka mendapatkan air, bagaimana mereka bernapas. Nah, pada materi ini kita akan melihat bagaimana sistem perkawinan pada kelompok amfibi. Perkawinan dilakukan bisa dua sistem, monogami dan poligami. Poligami yang paling umum itu adalah yang poliandri, di mana satu betina akan kawin dengan banyak jantan, baik itu secara langsung dalam satu waktu dengan banyak jantan atau secara tidak langsung seperti pada kelompoknya salamander. Ya. Kemudian poligini ada juga yang bersifat seperti ini, yaitu satu jantan banyak betina. Yang monogami apakah ada kelompoknya amfibi? Ada. Nanti kita lihat contohnya. Ya. Beberapa spesies itu bisa kawin massal ya selama 2-3 hari. Contohnya ini di genus Pea ya, pada kawinnya pada hujan perdana musim panas. Kemudian Lithobates sylvaticus ini pada musim semi. Kemudian Ambiostoma maculatum ini adalah salamander ya, awal musim semi selama 1 bulan ya. Faktor penentu sistem kawin adalah model transfer spermanya. Kemudian hampir semua anura itu melakukan fertilisasi eksternal ya. Kalau salamander itu hampir semuanya itu fertilisasi internal. Spesies Agalisnis dan Crinia melakukan poliandri secara langsung. Nah, ini yang secara langsung ya, di mana satu betina langsung ampleksus dengan banyak jantan. Kemudian spesies Rana temporaria melakukan poligini juga secara langsung. Satu jantan menfertilisasi kelompok telur dari beberapa betina. Ini adalah contohnya poligini, kali yang ini adalah poliandri. Meskipun banyak salamander yang internal fertilisasinya, namun juga terjadi poliandri. Nah, bagaimana dia melakukan poliandri? Yaitu karena dia punya spermateka, menyimpan sperma di dalam tubuhnya. Dia menyimpan beberapa kelompok sperma dari jantan yang berbeda. Ada yang kawinnya secara massal ya, ini contohnya Bufo americanus. Ini adalah Dutaprinus melanostictus. Kalau kalian lihat mungkin di sekitar rumah kalian banyak kodok Dutaprinus melanostictus ini ya. Kalian bisa lihat kalau misalnya mau hujan atau setelah hujan, itu nanti banyak yang kawin. Apalagi kalau musim hujan di awal-awal musim kemarau ya, atau di akhir-akhir musim kemarau. Nah, itu ketika hujan mereka masuk ke dalam kolam, ramai-ramai mereka melakukan kawin massal ya. Pada salamander, semua salamander itu adalah poligini ya, poligini, di mana satu betina dengan banyak jantan. Kemudian kawin massal ditemukan pada Ambiostoma maculatum ya. Biasanya tidak kawin massal, kebanyakan itu betina cari sperma jantan ambil. Tiada yang kawin massal ya. Yang kawin massal ini bergerak ke kolam lalu meletakkan spermatofora. Ritual kawin seperti ini sentuhan fisik hanya sedikit saja ya, karena mereka meletakkan spermatofora. Betina bergerak ke kolam dan mengambil spermatofora dari beberapa jantan yang berbeda. Nah, bagaimana kompetisi jantan dalam mendapatkan agar sperma yang diambil oleh betina, yaitu dengan menghasilkan spermatofora dan spermatofora yang banyak supaya kemungkinan diambil oleh betina itu tinggi. Nah, trik dan tipsnya bagaimana? Meletakkan spermatofora di atas spermatofora jantan lain. Jadi ditutup yang jantan lain spermatoforanya. Lumayan strategis ya caranya ya. Kemudian pada salamander spesies Notophthalmus viridescens, jantan dapat kawin dengan betina yang sudah siap atau belum siap. Jantan dapat membuat yang belum siap kawin menjadi siap kawin. Jantan dapat mengganggu jantan lain yang sedang ampleksus. Jantan pengganggu akan menyenggol keluarga jantan ampleksus. Misalnya
betina udah ampleksus dengan jantan, kemudian ada jantan pengganggu satu lagi, disenggolnya kloaka jantan, keluarlah sperma. Padahal betina belum siap. Nah, betina belum siap. Nah, nanti ya, karena jantannya sudah ampleksus, sudah mengeluarkan sperma, dia pergi, jantan pengganggu datang. Ah, betina kan sudah siap sekarang. Ah, dia mendapatkan keuntungan dari mengganggu itu. Nah, pada anura, banyak anura di daerah kering kawin secara massal ya. Karena ketersediaan air sangat jarang. Karena perkawinan itu sangat bergantung pada air, pada kelompoknya amfibi. Jadi mereka kawinnya ya kalau airnya tersedia, kalau tidak tersedia mereka tidak kawin. Karena kawinnya massal, rebutan pasangan menjadi sesuatu yang tidak terhindari. Kompetisinya bagaimana dalam hal ini? Kompetisinya ya siapa yang kuat dia yang menang. Ya, badan yang besar dia yang menang. Ya. Nah, ini adalah contoh perkelahian ya. Pada ranah Klamitans, ya, ini adalah perkelahian. Ya, ini kira-kira seperti ini sama spesiesnya. Mereka kelahi. Kemudian ada Guibemantis sp ya. Ini di Amerika Selatan sana. Nah, ini mereka kelahi seperti ini. Nah, salah satu nanti didorong dari daun. Pada spesies Aphrixalus delicatus terjadi poliandri ya. Betina membuat sarang untuk telur dengan menutupnya menggunakan daun. Nah, setelah itu betina melepaskan telur kemudian membuat sarang lagi. Nah, sistem monogami umum terjadi pada aves dan mamalia ya. Aves, mamalia seperti itu kan kebanyakan monogami ya, hewan-hewan mamalia lainnya pun monogami. Dia hanya satu pasangan. Satu jantan, satu betina. Nah, sistem monogami itu memberi peluang hidup anakan menjadi tinggi karena yang bertanggung jawab untuk mengasuh anak itu individu jantan atau individu betina atau keduanya. Ya. Nah, karena jelas ini orang tuanya. Nah, karena dua induk menjaga dan memberi makan ini, maka peluang hidupnya menjadi tinggi. Pada anura, sistem monogami itu jarang, kebanyakan yang poligami. Tapi ada beberapa yang menggunakan sistem monogami. Ya. Nah, monogami induk memberi makan berudu dengan telur yang rusak. Nah, jadi ada telur yang tidak menetas atau rusak. Itu bisa menjadi makanan berudu atau induk nanti ketika sudah meninggalkan telur menjadi berudu, si induk datang lagi ke tempat itu untuk mengeluarkan telur lagi, di mana telur itu nanti menjadi makanan bagi si berudu. Ya. Telur pada spesies ini kelompoknya Ranitomea berudu bersifat kanibal sehingga harus dipisahkan dari yang lain. Satu lubang pada satu pohon hanya ada satu berudu. Telur yang tidak dibuahi akan diberikan kepada berudu. Jadi telur ini rusak lalu diberikan kepada berudu. Nah, ini contohnya. Ini di dalam lubang pohon tadi ini. Nah, ini bersifat kanibal sehingga mereka ini harus dipindahkan berudu nih, tidak boleh berbarengan sama. Kalau sama letaknya nanti yang satu makan satu. Nah, ini contoh dari Malaysia, ini adalah Limnonectes ya, Limnonectes palavensis dari Sarawak. Sarawak ini Malaysia yang di atas Kalimantan, yang di atasnya Kalimantan Indonesia. Dia membawa berudunya di sini ya. Membawa berudu di bagian punggungnya. Pada spesies lain ya, Anomaloglossus bb, jantan dan betina sama-sama menjaga berudu. Mereka menjaga kelembapan telur dan memindahkan berudu. Betina memberi telur yang rusak kepada si berudu supaya berudu makan. Jantan dan betina tetap dalam daerah teritori yang kecil. Ya. Teritori itu dipertahankan oleh jantan. Ini sama monogami ya, seperti burung atau mamalia kucing-kucing besar lainnya menjaga anaknya. Jantan betina menjaga ininya. Induknya menjaga anaknya. Pada Ranitomea ventrimaculata, meskipun kanibal, berudu tetap diletakkan di satu tempat, yaitu di ketiak tumbuhan. Berudu yang dimakan menyediakan nutrisi bagi berudu yang memakan kanibal. Sedangkan yang Vanzolini dan maculata ini adalah contoh
seleksi alam yang menyebabkan perbedaan habitat berudu ya. Yang kiri ini induk amblexus untuk mengeluarkan telur, berudu yang udah makan telur ya. Ini telurnya di sini, ini ada telurnya dimakan, ini mulut berudunya. Jadi ini datang untuk menyediakan, ini berudu, ini telur. Ya, ini berudu ini siap menerima telur untuk dimakan ya. Nah, itu adalah strategi perkawinan. Ada strategi perkawinan yang lainnya, yang alternatif ya, yang disebut dengan jantan satelit ya. Gini, karena mengeluarkan panggilan kawin itu butuh energi yang besar, sehingga banyak risiko. Misalnya energi banyak hilang, dia harus banyak makanan, sumber daya yang di tempatnya harus cukup besar untuk memenuhi energi yang besar itu. Kemudian suara yang besar juga itu dapat memanggil predator, jadi itu sama saja membuka dirinya untuk dimangsa oleh predator. Nah, oleh karena itu ada beberapa jantan yang tidak mau mengeluarkan suara, tapi dia tetap mau kawin. Akhirnya caranya dia berada di dekat jantan yang memanggil itu. Lalu ketika betinanya mau mendekat, direbut. Nah, mekanisme merebutnya saya kurang paham, tapi nanti dia direbut oleh si jantan yang tidak mengeluarkan suara yang duduk di dekat jantan yang mengeluarkan suara. Ada beberapa kelompok yang menggunakan strategi satelit ini, misalnya Ranit, Buffonid, Hilip. Ini contohnya ada Pseudacris crucifer ya. Ini adalah jantan yang mengeluarkan suara, sedangkan ini jantan yang tidak. Ini adalah satelit. Jantan satelit ini istilahnya kalau dalam dunia modern sekarang ini pelakor ya. Jadi ada sudah ada jantan yang bersusah payah, dia datang tiba-tiba merebut. Ini juga Hyla cinerea ya. Ini satelit, yang ini jantan yang memanggil. Ada yang begini, jantan satelit bisa berubah ke yang non satelit ketika non satelit dihilangkan. Jadi ketika ini dihilangkan, ada yang bisa berubah ini menjadi non satelit. Artinya awalnya dia tidak melakukan panggilan, kalau ini tidak ada dia akan melakukan panggilan. Ini contohnya pada Dendrosophus minutus ya. Namun ada individu yang tidak merubahnya. Sekali satelit tetap satelit. Sekali pelakor tetap pelakor bagi dia. Nah, pada spesies ini jantan satelit ukuran tubuhnya lebih kecil daripada yang non satelit. Nah, mungkin dia energinya tidak terlalu cukup ya dan tampilannya tidak terlalu menarik. Nah, pada spesies Epidalia calamita, betina yang dikawini oleh jantan satelit, jantan pelakor tadi, segera meloloskan diri. Dia nggak mau. Oh, ini nggak betul nih ya. Maka dia langsung melepaskan diri. Pada Rana temporaria, strateginya disebut dengan mencuri telur ya. Betina, jantan, ada yang kawin, telur diletakkan, diikuti oleh jantan lain, jantan satelit, telur keluar, jantan lain menjapit telur dan melepaskan spermanya. Jadi dia mencuri telur. Selain jantan satelit, mengganggu proses kawin, ini seperti yang tadi ya. Ketika sudah amplexus, diganggu kloaka jantan, keluar sperma, betina belum siap. Betina belum siap. Betina belum siap, akhirnya yang jantan yang mengganggu datang, jantan yang sudah amplexus seperti ini. Kemudian meniru betina ya, ini meniru betina, ini menyenggol kloaka. Kemudian menutup spermatofor. Spermatofor jantan keluar ditutup sama yang jantan lain. Ada yang berkelahi ya, berkelahi. Sedang amplexus itu diajak berkelahi, akhirnya tidak jadi amplexus. Ini bisa dibaca. Kemudian dimorfisme seksual ya. Betina umumnya memilih jantan yang berukuran besar sehingga ada kompetisi ukuran tubuh antara bejantan. Namun pada Anura 90% betina bertubuh lebih besar dari jantan ya. Sering kalau kalian melihat ada katak yang besar kemudian di atasnya ada katak yang kecil, itu bukan anaknya. Itu adalah pasangan Anura yang sedang melakukan amplexus ya. Ukuran jantan lebih kecil karena energinya habis terbuang untuk mengeluarkan suara panggilan. Ya.
Ini contohnya adalah pada Leptoprint borbonican ya, ini jantan, ini betina. Pada Huia sumatrana ini betina, ini jantan, ini betina. Pada apa nih? Rana catespiana kalau nggak salah ini ya. Ini jantan, ini betina ya. Beda ini bentuk timpanumnya. So, ini pada bagian lengannya ya, lengannya. Ini pada lengannya. Litobates ya, Litobates yang ini jantan, timpanumnya lebih besar, yang ini betina, timpanumnya lebih kecil. Pada Leptodactylus, lengan tangan jantan lebih besar dari betina. Ini lengan tangannya ini lebih besar pada betina. Ya, itu adalah contoh seksual dimorfisme. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan materi di video berikutnya.